Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Mulyana. Saya mahasiswa program pendidikan profesi nurse Tikes Karsahusada Garut. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen hipertensi pada lansia. Sebelum lanjut ke materi yang akan dijelaskan, ada sedikit jargon terlebih dahulu. Lansia sehat, lansia kuat, lansia mandiri, lansia bahagia. Baik, kita lanjut ke materi. Hipertensi atau yang dikenal dengan penyakit darah tinggi adalah suatu gangguan pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh. Adapun hipertensi dapat juga ditetapkan sebagai tingginya tekanan darah secara menetap, di mana tekanan darah sistolik di atas 140 dan tekanan diastolik di atas 90. Lalu penyebab hipertensi dibagi menjadi dua golongan. Adapun yang pertama yaitu hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya. Terdapat sekitar 95% kasus. Faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas sistem saraf simpatis, sistem renin-angiotensin, defek dalam ekskresi Na, peningkatan Na dan Ca intraseluler, dan faktor-faktor yang meningkatkan risiko seperti obesitas, alkohol, merokok, serta polisitemia. Baik, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi seperti usia, stres, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi seperti usia, stres, adapun hipertensi sekunder, hipertensi sekunder atau hipertensi renal dalam sekitar 5% kasus. Penyebab spesifik dapat diketahui seperti penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vaskular renal, hiperaldosteronisme primer, dan sindrom Cushing, pheochromocytoma, coarctatio aorta, hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan, dan lain-lain. Hipertensi pada lansia, penyakit pada lanjut usia atau lansia sering berbeda dengan dewasa muda, karena penyakit pada lansia merupakan gabungan dari kelainan-kelainan yang timbul akibat penyakit dan proses menua, yaitu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri serta mempertahankan struktur dan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap penyakit atau termasuk infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Usia cenderung mempunyai tekanan darah yang lebih tinggi dari orang yang berusia. Hipertensi pada usia lanjut harus ditangani secara khusus. Hal ini disebabkan pada usia tersebut ginjal dan hati mulai menurun. Karena itu dosis obat yang diberikan harus benar-benar tepat. Adapun hipertensi sering terjadi pada wanita usia di atas 50 tahun. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan hormon. Sesudah menopause, tahap lanjut usia akan mengalami perubahan-perubahan, terutama pada perubahan fisiologis, karena dengan semakin bertambahnya usia, fungsi organ tubuh akan semakin menurun, baik karena faktor alamiah maupun karena penyakit. Salah satu gangguan kesehatan yang paling banyak dialami oleh lansia adalah pada sistem kardiovaskuler, yaitu terjadi penurunan elastis dinding aorta, katup jantung menebal dan menjadi kaku, serta penurunan kemampuan jantung untuk memompa darah. Hal ini menyebabkan menurunnya kontraksi dan volume darah, kehilangan elastisitas pembuluh darah, kurangnya efektivitas pembuluh darah perifer untuk oksigenisasi, serta terjadinya hipertensi akibat meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. Adapun asupan makanan dengan kandungan lemak dan natrium yang tinggi dapat mempengaruhi
tinggi rendahnya tekanan dalam darah sehingga menyebabkan terjadinya hipertensi. Asupan kalium yang meningkat akan menurunkan tekanan darah pada beberapa kasus tertentu. Tekanan darah adalah kekuatan yang dihasilkan dinding arteri dengan memompa darah dari jantung. Pada lansia, tekanan darah normal adalah tekanan darah sistolik pada 140 dan tekanan diastolik pada 90. Lansia yang memiliki tekanan darah lebih atau sama dengan 140/90 yang dipantau selama 20 tahun ke depan ternyata mempunyai risiko stroke, menderita gagal jantung, dan mengalami penyakit pembuluh darah periferial. Lalu, hubungan tekanan darah dengan hipertensi. Tekanan darah paling tinggi terdapat pada arteri-arteri besar yang meninggalkan jantung dan secara bertahap menurun sampai ke arteriol. Akhirnya, setelah mencapai kapiler, tekanan ini sedemikian rendah sehingga tekanan ringan dari luar akan menutup pembuluh darah ini dan mendorong darah keluar. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.